Shalom Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Mari Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai ibadah karyawan kita. Siang hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, karena kasih dan anugerahnya kita boleh ada saat ini. Mari kita puji nama Tuhan dalam puji-pujian penyembahan kepadanya. Haleluya.
atas kasih penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami siap Tuhan, siang hari ini ingin memuji, membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan kita bahwa Dia tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita puji Dia, kita mau katakan, kata-Mu Tuhan kekal selamanya. Amin Tuhan. Siang hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Katakan bersama bahwa tata-Mu kekal Tuhan selamanya. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus pada siang hari ini Tuhan. Kembali kami datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati anak-Mu Tuhan yang memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang anak-Mu sampaikan lewat firman-Mu Tuhan bisa kami aplikasikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara-saudara yang terkasih.
Setiap kita pasti pernah memulai sesuatu dengan penuh semangat. Ada mimpi, ada harapan yang harus kita kejar. Kita ingin berkembang, ingin berdampak, ingin melakukan sesuatu yang sangat berarti. Passion itu membuat kita berani mencoba, dan passion itu juga membuat kita belajar hal baru. Namun dalam perjalanan, passion itu hampir selalu bertemu dengan yang namanya pressure. Tekanan datang dari tanggung jawab yang makin besar dan ekspektasi yang makin tinggi. Dari hasil yang harus segera kita terlihat, dari perbandingan yang tanpa kita sadar kita lakukan dengan orang lain. Tekanan bisa datang dari luar, tetapi seringkali juga datang dari dalam diri kita sendiri. Di tengah situasi seperti ini, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Roma 12 ayat 11 itu dikatakan, janganlah kerajinanmu itu kendor. Ini bukan sekedar ajakan untuk tetap sibuk, bukan. Ini adalah panggilan untuk kita tetap setia. Bagaimana kita tetap setia di hadapan Tuhan? Nah, Tuhan tahu bahwa kita akan ada musim tertekan. Tuhan juga tahu bahwa semangat bisa naik turun. Nah, karena itu Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya, yaitu jangan kendor, jangan menyerah, dan jangan biarkan tekanan membuat kita itu kehilangan disiplin dan tanggung jawab kita. Selanjutnya di situ dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Nah, ini berbicara tentang bagaimana api yang harus kita jaga. Bukan api yang dibiarkan, melainkan api yang bisa padam, bukan karena tidak pernah menyala, tetapi karena tidak pernah dipelihara. Demikian juga dengan hidup kita. Jika kita mengandalkan motivasi kita sendiri, kita akan cepat habis. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ada pembaharuan yang terus-menerus dalam hidup kita. Nah, roh yang menyala-nyala itu lahir dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dari doa yang jujur, dari pada saat teduh di hadapan Tuhan. Nah, dari hati yang mau kembali mengingat untuk siapa, untuk apa siapa kita bekerja. Saat hubungan itu terjaga, tekanan kita tidak langsung memadamkan kita. Dan yang terakhir, kalimat yang terakhir itu adalah layanilah Tuhan. Inilah pusatnya ketika kita sadar apa yang kita lakukan itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Perspektif kita berubah. Kita tidak lagi bekerja hanya untuk penilaian manusia. Kita tidak lagi terlalu hancur oleh kritik orang atau terlalu tinggi hati karena pujian orang. Kita bekerja itu sebagai orang yang melayani Tuhan. Nah, pressure tetap ada, deadline tetap ada, tantangan juga tetap ada. Tetapi semuanya itu tidak lagi menguasai hati kita. Tekanan juga bisa berubah menjadi alat pembentukan. Tantangan itu menjadi sarana pertumbuhan kita. Proses yang berat itu menjadi tempat Tuhan membangun ketekunan kita dan karakter kita. Mungkin hari ini masih ada yang merasa semangatnya mulai turun. Bangun pagi terasa lebih berat dari biasanya. Hasil kerjanya nggak sesuai dengan harapan dia. Doa yang belum terjawab. Tapi satu yang harus kita ingat, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita itu adalah jangan sampai kendor dan tetap menyala, tetap melayani Tuhan. Disitulah passion bisa naik turun, pressure bisa datang dan pergi. Namun jika kita hidup dan berakar kepada Tuhan, kita tidak akan mudah goyah. Sekalipun banyak kritikan orang, kita tetap teguh berdiri dan bertumbuh lewat kritikan orang. Kita mungkin lelah, tetapi tidak patah.
Kita mungkin ditekan tetapi tidak padam. Nah, kiranya Tuhan memperbaharui semangat kita hari ini, bukan karena hanya memberi kita keberhasilan, tetapi juga karena ketekunan kita. Bukan hanya memberi kita hasil, tetapi juga hati yang setia. Dan di tengah passion dan pressure, kiranya kita tetap berdiri sebagai orang-orang yang melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Bapak. Kau memberkati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan pada siang hari ini bisa kami aplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, ke dalam tangan-Mu Tuhan Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan pada siang hari ini yang selalu mengingatkan setiap kita, tekanan boleh datang, apapun itu, percayalah Tuhan yang selalu mengasihi kita setiap hari. Bersemangatlah terus karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Mari kita percaya, hati kita bersuka karena firman Tuhan. Siang hari ini saya akan mengumumkan beberapa pengumuman. Kebaktian ibadah karyawan akan diadakan setiap hari Jumat, baik online maupun onsite, jam 12 siang. Ibadah raya kami juga diadakan setiap hari Minggu, jam 9 pagi. Demikian pengumuman yang kami bacakan. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersuka di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang lebih mengasihi kita. Kita nyanyikan pujian satu lagu agar hati kita bersukacita sepulang dari tempat ini. Amin, saudara kasih dalam nama Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, ku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan siang hari ini agar kita pulang dengan sukacita yang di depan Tuhan kita. Haleluya. Doa berkat pada siang hari ini kami persilakan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap karyawan, setiap profesional, setiap pelayan di marketplace yang Engkau tempatkan di dalam dunia pekerjaan.
Hari ini kami mendengar firman-Mu dari Roma 12 ayat 11, bahwa kami tidak boleh menjadi kendor, tetapi roh kami harus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Tuhan, di tengah passion dan pressure, kami percaya Engkau sedang membentuk karakter kami. Di tengah target, evaluasi, dan tuntutan atasan, tebarkan tekanan-tekanan ekonomi dan tanggung jawab keluarga, Engkau memanggil kami bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk melayani-Mu. Ya Bapa di surga, biarkanlah passion yang Engkau taruh dalam hati kami bukan sekedar ambisi pribadi, tetapi api Roh Kudus yang menyala-nyala. Jadikanlah pekerjaan kami sebagai altar pelayanan. Jadikanlah kantor kami sebagai ladang misi. Jadikanlah setiap tugas kami sebagai bentuk penyembahan kepadamu. Dan ketika pressure datang, tekanan deadline, konflik relasi, dan kelelahan mental, kekhawatiran finansial, kami tidak menjadi pahit, tidak menjadi lemah, tidak menjadi kompromi. Justru di bawah tekanan, iman kami semakin dimurnikan. Karakter kami semakin kuat, integritas kami semakin nyata. Tuhan, berkatilah tangan yang bekerja, berkatilah pikiran yang merancang, berkatilah hati yang melayani, berkatilah keputusan-keputusan yang diambil olehnya. Lepaskanlah urapan hikmat atas para pemimpin-pemimpin di tempat pekerjaan. Lepaskanlah ketekunan atas para staf. Lepaskanlah kreativitas atas setiap tim. Lepaskanlah damai sejahtera atas setiap keluarga. Kami tolak roh kemalasan, kami tolak roh putus asa, kami tolak roh kompromi. Kami terima roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Biarkan setiap karyawan di tempat pekerjaannya masing-masing, mereka menjadi terang dan garam. Dipromosikan bukan hanya kompetensinya, tetapi karena karakter. Dipercayanya bukan hanya karena kemampuan, tapi karena integritas. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati saudara-saudara sekalian. Kiranya sukacita Roh Kudus menjadi kekuatan saudara sekalian. Kiranya berkat Tuhan menyertai masuk dan keluarnya dari tempat kerjaan masing-masing. Kiranya favor Tuhan membuka pintu-pintu baru. Dan kiranya juga perlindungan Tuhan menaungi saudara dari segala tekanan yang merusak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus yang baik hati, angkatlah kedua tangan saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, berkat kesehatan, berkat kesejahteraan, berkat kebahagiaan sekarang dan selama-lamanya. Katakan amin. Namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah serta di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.